Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Perhelatan World Superbike Mandalika 2021 yang dimulai sejak Jumat sampai Minggu 19-21 November ini diharapkan dapat menjadi momentum pemulihan ekonomi nasional dengan percepatan pengembangan industri pariwisata halal Indonesia. Gelaran World Superbike Mandalika ini juga diharapkan turut mendorong wisata halal Indonesia untuk kembali menduduki posisi puncak, mengingat pada tahun 2020 lalu turun ke posisi 4 dan pada tahun sebelumnya sempat berada di posisi pertama berdasarkan laporan Global Muslim Travel Index. Dalam rangka menyambut perhelatan akbar tersebut, Komite Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PPMS didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah lembaga lainnya menyelenggarakan program Touring Friendship Fun Rally atau FFR tahun 2021. Bertempat di Muamalah Tower, Jakarta Selatan pada Senin 15 November 2021 lalu, peresmian program ini ditandai dengan flag off oleh Sekretaris Jenderal PPMS Igi Ahsin dan Bendahara 7 MES Ahmad Permana, didampingi sejumlah pengurus pusat MES lainnya seperti Sekretaris 5 Mahendra Adi Negara, Ketua Komite Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Reza Arif Budiarta, Ketua Komite Perdagangan dan Logistik Laja Lapian, dan Ketua Umum PWMS DKI Jakarta Tito Maulana, dengan diikuti iringan peserta FFR yang terdiri dari sejumlah komunitas motor dan mobil, Perkumpulan Wisata Otomotif Indonesia atau PWOI, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia atau PPHI, Moto Guzzi, Komunitas Vespa, dan lain-lain. Ahmad Permana dalam sambutannya menyampaikan selamat atas pelaksanaan program FFR ini. Menurutnya, program ini akan berdampak positif bagi sektor pariwisata, terutama di kawasan wisata Mandalika. Dirinya berharap program ini dapat menjadi salah satu sarana untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata. Sementara itu, Reza Arta selaku Ketua Panitia Pelaksanaan program ini menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendorong pariwisata halal di Indonesia, khususnya di Provinsi NTB. Kondisi pandemi yang menimpa Indonesia sangat berdampak bagi sektor pariwisata, sehingga program ini diharapkan dapat menstimulus kebangkitan pariwisata halal di Indonesia. Program FFR ini dimulai pada 15 hingga 23 November 2021 dengan rute perjalanan Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan Sumbawa. Terkonfirmasi dari panitia, sebanyak 3.000-an peserta dari berbagai komunitas motor mengikuti program touring ini. Selain akan menonton secara langsung World Superbike Mandalika, juga akan dilaksanakan program sosial berupa pengobatan gratis kerjasama dengan Stikes Mataram dan kunjungan ke beberapa desa wisata binaan pengurus wilayah MES NTB. Dalam rangka mendorong pengembangan sektor fashion secara masif yang melibatkan pelaku usaha, Dewan Pakar PPMS kembali menyelenggarakan Muhadasah Dewan Pakar MES edisi kelima dengan tema Integrasi Ekosistem Usaha Syariah Sektor Sustainable Fashion, sukses berjamaah sektor fashion melalui pengembangan linkage antar pelaku usaha syariah pada Sabtu 20 November 2021. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio selaku Ketua Dewan Pakar PPMS dalam arahannya pada acara tersebut menekankan sejumlah hal penting terkait modis fashion, antara lain meningkatkan aktivitas market research, menguatkan peran desainer dalam negeri dan mengangkat nilai tambah produksi UMKM, memfokuskan target pasar pada permintaan kelas menengah, serta akselerasi proses sertifikasi halal. Hadir sebagai narasumber yaitu founder L Corps, Elidawati Ali Umar, Muslim Fashion Designer Nina Nugroho, serta dipandu oleh anggota Dewan Pakar PPMS Profesor Dr. Haji Bambang Setiaji selaku moderator. Sementara itu bertindak sebagai penanggap utama dalam sesi diskusi yaitu anggota Dewan Pakar PPMS Dr. Haja Safira Mahrusa, didampingi oleh pengurus pusat MES Ami Atmanto. Elidawati dalam pemaparannya menegaskan terkait pentingnya peran pemerintah melalui keberpihakan regulasi yang berpihak pada brand lokal dan inovasi program-program pemberdayaan yang berkelanjutan dari segi permodalan dan pendampingan usaha. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah peran para pengusaha fashion muslim dengan melakukan sinergi dan kolaborasi untuk mengurangi persaingan antar brand lokal dan menghasilkan berbagai terobosan dan inovasi yang sesuai dengan permintaan dan segmentasi pasar. Sementara itu, Nina Nugroho menyampaikan bahwa Indonesia pada dasarnya memiliki banyak desainer modis fashion yang diakui dunia melalui perhelatan fashion show dan pameran global. Namun setelah itu, menurutnya, para desainer tanah air ini masih mengalami kesulitan dikarenakan pameran yang diikuti tidak menawarkan keberlanjutan, sehingga tetap mengalami kendala dalam menjual produknya secara massal.
Adapun Safira Mahrusa dalam tanggapannya menerangkan bahwa salah satu yang menjadi kelemahan modis fashion Indonesia adalah tidak melakukan market intelligence yang komprehensif. Oleh karena itu, dirinya menyarankan perlunya peran pemerintah membentuk badan khusus yang menangani persoalan modis fashion mulai dari research, branding, dan pemasaran. Di sisi lain, Ami Atmanto menekankan perlunya dihadirkan regulasi yang membatasi impor produk jadi ke pasar dalam negeri. Pemerintah juga diharapkan menguatkan peran duta besar untuk menggali pasar potensial fashion yang dapat dijajaki di luar negeri, serta membangun dan memperkuat industri tekstil dan trending house modis fashion. Menurutnya, beberapa hal tersebut untuk mendorong daya saing produk fashion dalam negeri. Forum Muhadasah kali ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang solutif dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, desainer, maupun pelaku pengusaha fashion, untuk menjawab berbagai problematika dan kendala dalam pengembangan modis fashion yang berkelanjutan, sehingga turut berdampak pada penguatan ekosistem usaha syariah di Indonesia. Pengurus daerah MES Pekalongan menjalin kerjasama dengan ASEAN Cooperative Organization atau ACO Malaysia untuk mendorong penguatan UMKM dan industri kreatif melalui program kolaborasi antara Indonesia dengan Malaysia secara khusus dengan Pekalongan. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara keduanya pada Kamis 11 November 2021 bertempat di ruang Jetayu Setda Kota Pekalongan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid, Ketua MES Pekalongan Ahmad Suud, serta perwakilan institusi keuangan dan perguruan tinggi. Sementara dari pihak ACO Malaysia diwakilkan oleh Faizul Dato Hanapi, beserta CEO Travel All Malaysia Ade Azri Reza, dan manajer Izi Umroh Tanur Mutmainnah Ferry. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid mendukung serta menyambut baik inisiatif dari MES Pekalongan. Kerjasama ini menurutnya dapat menjadi peluang bagi UMKM dan industri kreatif lainnya di Pekalongan untuk lebih berkembang. Pihaknya berharap langkah ini dapat membangkitkan kembali perekonomian Pekalongan pasca pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Afzan menegaskan bahwa ke depannya pemerintah Kota Pekalongan akan terus bersinergi dengan MES Pekalongan melalui kemitraan yang proporsional dan berkelanjutan. Menurutnya, MES Pekalongan menjadi asosiasi ekonomi syariah yang senantiasa kreatif dan inovatif untuk menguatkan peran dan eksistensi UMKM di Pekalongan. Selain dengan MES Pekalongan, ACO Malaysia juga menjalin kerjasama dengan 7 institusi lainnya, diantaranya Baitul Tambul Muhammadiyah, PPNP Jawa Tengah, Batik Pesisir, serta perguruan tinggi di kota atau kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Ketua 1 MES Pekalongan Rinda Astuti dalam keterangan terpisah menjelaskan bahwa ACO Malaysia sendiri serupa dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, yang keberadaannya di bawah koordinasi Perdana Menteri Malaysia. Kerjasama ini diawali dengan adanya pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dengan Presiden Jokowi di Jakarta pada Rabu 9 November 2021 lalu. Melihat kesempatan tersebut, MES Pekalongan dengan didukung Wali Kota Pekalongan berinisiatif mengundang rombongan dari Malaysia untuk datang ke Pekalongan dan hadir dalam agenda konferensi yang dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Rinda menambahkan bahwa inisiatif ini menjadi wujud dari peran MES Pekalongan untuk menguatkan kontribusi UMKM dan industri kreatif dalam rangka pemulihan ekonomi daerah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio untuk kedua kalinya kembali terpilih secara aklamasi sebagai Chairman Eksekutif Komite Islamic Financial Services Board atau ICIFSB untuk periode 2021-2022. Peri memimpin langsung pertemuan ISI pada 8-10 November 2021 di Jeddah, Arab Saudi. Bersama dengan 9 anggota ICIFSB lainnya, yaitu Arab Saudi, Oman, Turki, Nigeria, Pakistan, Malaysia, dan Brunei, Peri Warjio akan mendorong keberlanjutan transformasi strategis IFSB serta menjalankan peran sebagai mitra strategis Konsel dalam pembahasan kerangka strategis dan aspek governance IFSB. Dalam kesempatan tersebut, Peri menekankan kembali pentingnya pencapaian transformasi IFSB yang tengah berlangsung, mencakup transformasi kebijakan, organisasi, dan sumber daya manusia. Menurutnya, pencapaian transformasi tersebut memperkuat IFSB Strategic Performance Plan 2022-2024 yang dicanangkan oleh IFSB untuk penajaman pencapaian outcome dan output dalam waktu 3 tahun ke depan. Peri juga mengarahkan IFSB untuk memperkuat proses tata kelola internal, yakni dengan membangun sistem dan iklim kerja yang kondusif untuk menjadi internasional standar setting body terdepan pada area keuangan syariah. Lebih lanjut, Peri juga menyampaikan tentang perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang memiliki 3 peran penting dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia. Ketiga peran tersebut antara lain terkait peningkatan koordinasi dalam bauran kebijakan, pemberdayaan instrumen keuangan sosial syariah yaitu wakaf, infak, dan
sodakoh, serta peningkatan peran industri halal untuk kembali meningkatkan permintaan masyarakat yang sempat menurun akibat pembatasan sosial. Islamic Financial Services Board atau IFSB merupakan sebuah badan standarisasi internasional industri keuangan syariah yang bertujuan untuk mewujudkan resiliensi dan stabilitas industri keuangan syariah global, baik dari sisi mikroprudensial serta makroprudensial. Pemirsa, demikian Match News kali ini. Nantikan informasi Match News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makanku, makanan awet tanpa pengawet, praktis dan anti ribet. Inilah makanku, cita rasa yang khas, asli Nusantara, enaknya tiada tara. Inilah makanku, makanan awet tanpa pengawet, praktis dan anti ribet. Inilah makanku, cita rasa yang khas, asli Nusantara, enaknya tiada. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.